Halo teman-teman, welcome back to Kuhum Tutorial. Hari ini, Kuhum Tutorial, ngulik Kuhum ya teman-teman. Hari ini kita sudah memasuki ngulik Kuhum ke-19 dan juga mungkin hari ini rada sepi ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu teman-teman yang lain nanti pada join. So, kita bakal bahas tentang lighting hari ini. Nah, di mana lighting biasanya kita masukkan di real time ya. Kalau di Kuhum di real time, saya sarankan real time. Nah, ini saya ambil dari library juga untuk bagian desainnya. Teman-teman juga bisa ambil desain sebagai referensi. Kalau ini sebagai contoh ya teman-teman. Bagaimana cara mengatur lighting dan apa aja yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke real time rendering, kita harus pertama-tama masuk dulu ke render. Kita klik render di sebelah kiri, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini berarti belum ada nih real time renderingnya belum ada. Kita add new di sini real time rendering belum keluar dia tuh. Sabar teman-teman, masih loading kayaknya. Sebentar saya reload terlebih dahulu. Ini saya pakai akun eh, Pro ya teman, jadi bukan Elite. Hari ini saya mencontohkan pakai akun Pro dulu, biar teman-teman juga tahu perbedaan dari Pro dan juga Elite ya teman-teman. Masuk ke real time rendering di sini. Ini kayaknya masih layout lama ya teman-teman. Iya, ini masih layout lama. Jadi dia ada sekarang tuh udah beberapa ganti ya teman-teman layoutnya. Sebagai contoh, kalau mau lihat layout, itu kita coba buka another project. Oke, sudah berpindah belum? Lagi loading ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita lihat dulu. Kayaknya internet saya sedikit lambat ya teman-teman hari ini. Coba kita, habis ini saya coba ganti wifi ya. Oke, kalau di setiap jam ini pasti lambat wifi saya ya. Oke, kita coba X dulu. Udah, WhatsApp. Wah, sangat lambat sekali ternyata wifi saya. Oke, nah jadi kalau eh, yang baru, kalau teman-teman klik render, dia tidak langsung keluar lagi kayak seperti ini harusnya, dia langsung balik ke render. Nah, tapi ini karena masih base yang lama, jadi dia
dari render dia harus pilih dulu nih teman-teman perspektif 360 top view atau video. Nah, kita di sini coba ini udah bisa belum nih? Nah, kita coba real time. Oh, udah bisa. Kita coba real time ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita lebih fokus bagaimana caranya mengatur lighting di Kuhome sebelum render ya, teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke render, lalu ke real time buat mengatur sumber cahaya yang ada di environment ataupun di desain teman-teman. Nah, Kuhome sendiri sebenarnya sudah memetakan atau menaruh beberapa sumber cahaya seperti yang teman-teman lihat, dan juga di atas Kuhum juga sudah memasang beberapa sumber cahaya. Jadi teman-teman tinggal melakukan koreksi-koreksi minor ya, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mau misalkan menambahkan sesuatu juga lebih enak karena udah ada kayak template-nya kayak gitu. Contoh, aku pengen bikin mataharinya terlihat lebih dramatis. Aku centerin mengarah ke sofa dan aku pilih mataharinya rada eh, ke arah sunrise dengan shadow 0. Aku bikin brightness-nya aku bikin 75 dulu, dan angle-nya aku bikin 15 coba. Nanti dari sini kita baru bisa lihat nih teman-teman apa yang berubah. Mungkin aku pasang kameranya di sini, kita stop dulu untuk dia loading overview. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di bagian sofa sebelah sini ada shadow dari matahari nih teman-teman, karena dia ada tertutup sama bantal-bantal. Sedangkan kalau teman-teman geser ke sebelah kanannya lagi, di sini akan lebih terang karena mataharinya sangat menyorot di bagian sini. Sama halnya di bagian sini, kursi ini juga eh, backlight ya teman-teman, karena dia hanya mendapatkan cahaya dari belakang. Mungkin kita putar, kita lihat dari belakang teman-teman. Nah, di bagian sini dia lebih terang dan di bagian sini dia lebih gelap. Nah, itu preferensi teman-teman. Itu juga teman-teman bisa atur sesuka hati mau kayak gimana bagusnya. Dan juga teman-teman bisa mengatur. Jadi kita lihat dari 2D. Misalkan ini kan lumayan, aku pengen bikinnya lumayan lebih ke orange atau kuning gitu ya mataharinya. Jadi teman-teman bisa klik sumber cahayanya, ini kan putih, teman-teman ganti jadi kuning seperti ini. Ini juga teman-teman bisa ganti jadi lebih kuning, dan ini juga lebih kuning, paling kuning. Biar kita bisa lihat uh, suasananya mungkin lebih kayak sore hari gitu ya teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat previewnya, dia jadi lebih sore hari karena lebih kuning dan juga mataharinya lebih turun dan juga lebih menyorot ke sofa ini. Nah, sama halnya juga kalau matahari saya pindahkan ke menyorot ke arah rak buku, apa yang terjadi? Kita mungkin rada deketan dikit. Nah, rak bukunya akan tersorot, sedangkan sofanya akan biasa aja, teman-teman. Sama halnya juga kalau kita tarik lurus aja, kita lurus di sini, kita lihatnya dari perspektif ini. Nah, jadi di sini juga lebih merata, teman-teman. Di bagian rak buku yang sebelah kiri itu juga ada shadow-nya, di sebelah kanan juga ada shadow-nya. Nah, hal ini juga teman-teman harus ngulik sendiri di mana desainnya teman-teman cocok ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Dan ini semakin teman-teman otak-atik, teman-teman bakal semakin dapat feel untuk melakukan settingan real time ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau bikin siang, sore, atau pagi ini kayak gini teman-teman. Tapi kalau malam itu beda lagi. Coba kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke mode malam teman-teman. Kita exit, kita masuk ke, kita buat lagi. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau mengedit real time rendering yang sudah dibuat, itu teman-teman masuknya dari sini. Misalkan ini kan ada 3 nih real time renderingnya. Misalnya
teman-teman mau edit yang ini, ya pencetnya pensil di bagian sini. Sedangkan kalau yang ini pensil bagian sini. Dan kalau mau bikin baru, bisa add to atau real time rendering lagi dan pilih night time. Confirm. Nah, di sini pertama-tama saya coba ganti environment-nya dulu karena ini environment-nya harusnya apartemen, teman-teman. Jadi kita coba yang night view 4 dan kita arahkan ke yang nggak terlalu silo, misalkan ini eh, mungkin di sekitar sini, dan outdoor brightness-nya kita kecilin menjadi 0,2 mungkin ya. Kita coba tes. Terlalu gelap 0,5, masih terlalu gelap 0,1, coba 1. Ini menurut saya udah paling oke, paling pas, tapi coba ganti ini. Nah, yang ini lebih oke, teman-teman. Nah, di sini karena malam, ini terlalu banyak nih cahaya jadinya. Nah, di sini teman-teman baru bisa lebih memainkan peran dari lampu, atau misalkan ini kan lampu nih, teman-teman. Nah, banyak yang nanya juga gimana cara nyalain lampu. Ini lampu, teman-teman harus ganti materialnya dulu, teman-teman. Nah, materialnya teman-teman juga bisa ambil dari real time rendering. Pilih luminous material, pilih warna lampunya, misalkan ini. Nah, di sini teman-teman tinggal atur si luminous energinya mau seberapa. Seperti itu, teman-teman. Dan kayaknya yang bagian depan sini saya mau taruhnya di sebelah sini, dan warnanya jadi kuning. Kita lihat ke atas. Kurang dikit, jangan terlalu kuning. Ini karena dia sangat berpengaruh di pantulan ini, teman-teman. Dan untuk malam biasanya saya menggunakan, ini kan warnanya terlalu biru. Saya biasanya menggunakan yang sebelah sini, rada putih, teman-teman. Saya nggak mau terlalu warnanya biru banget. Dan yang paling terakhir saya campurkan dengan warna putih yang rada warm juga, biar lebih hidup kesannya. Nah, sudah seperti ini, teman-teman baru bisa cross check lagi mana yang kurang, mana yang sudah oke. Di sini menurut saya yang bagian kurang adalah bagian sebelah kiri. Di sini paling kurang. Jadi kita masuk ke 2D. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan lampu yang teman-teman bisa pilih, mulai dari lampu biasa, yang rectangular, circular, omni, spotlight. Teman-teman bisa pilih, ini juga ada beberapa macam spotlight lain. Kita coba taruh spotlight yang lumayan besar ya. Spotlight 5 ini, 3. Kita taruh di sini. Lalu kita coba miringkan sedikit ke arah tengah-tengah sini. Misalkan, dan warnanya kita atur lebih warm sedikit. Lihat, naikin, hop, turunin lagi dikit. Oke, dia jadi seperti ini, teman-teman. Dan mungkin di bagian sofa kita pindahkan beberapa lighting, yang sebelah sini kita pindahkan di atas sofa, turunkan sedikit di sini, tapi rada kita puterin dikit. Kita rada rotate ya, rotate dulu sedikit. Tujuan saya yang rotate biar cahayanya nggak terlalu bias ke tembok, teman-teman, jadi nggak kelihatan. Temboknya jadi lebih clean, tapi sofanya terlihat jelas. Di bagian sini juga kalau teman-teman mau tambahkan spotlight di bagian figura, kita ambil aja dari sini, duplicate, kita taruh di sini, dan arahnya ke tengah. Kita lihat dulu dari depan, biar dia di tengah, pas. Naikin dikit.
naik lagi dikit, terlalu tinggi, segini, oke segini teman-teman. Nah, jadi kalau malam emang lebih banyak pengaturan lampu dibandingkan siang. Kalau siang mungkin saya anjurkan lebih banyak pengaturan dari si eh, mataharinya itu diganti-ganti dan juga teman-teman juga bisa main di outdoor. Nanti saya akan jelaskan juga di outdoor gimana bikin shadow tanaman dan lain-lain. Ini kita coba render terlebih dahulu aja teman-teman. Kita exit. Ini exit langsung di save ya teman-teman. Jadi exit and save. Jadi teman-teman gak usah klik save lagi. Kita coba render dari sini. Oh, bukan dikit. Oke, di sini kita generate pakai 4K. Nah, lalu kita coba berpindah sedikit, teman-teman. Tadi kan nuansanya lebih ke apartemen. Jadi mungkin teman-teman bakal lebih susah untuk melihat bagaimana cara kita merender di bagian hutan. Kita coba cari dulu projectnya. Sebentar, teman-teman. Saya cari terlebih dahulu projectnya. Oke. Nah, jadi project ini dia itu environment-nya kita ngambil dari 3D material, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dikelilingin sama environment-environment pohon dan lain-lain seperti ini. Nah, jadi waktu di render dia bakal lebih terkesan lebih hutan dan juga lebih rimbun dan juga teman-teman nggak bisa dapetin environment ini langsung dari render. Jadi teman-teman harus tambahkan sendiri. Nambahnya di mana? Nambahnya itu teman-teman masuknya ke models outdoor, lalu pilih environment. Nah, di sini terdapat banyak sekali teman-teman environment yang mungkin teman-teman tidak bisa dapatkan di eh, waktu teman-teman pilih di environment saat render. Ini misal night view-nya, ini yang street view, ini juga lake view. Ini baik teman-teman bisa explore sendiri. Oke, coba masuk ke render kita langsung. Nah, jadi kalau kita elaborate kenapa dia bisa ada shadow tumbuhan itu karena kalau teman-teman lihat dari 2D di sini dia ditaruh pohon-pohon teman-teman. Jadi waktu by logic waktu mataharinya tembus dari belakang pohon dia akan menimbulkan shadow teman-teman yang akan terlihat di sofa dan sekitar sinilah kalau mataharinya dari sebelah sini. Tapi kalau matahari dari sebelah sini, dia akan tembusnya ke arah sofa sini sampai ke arah kaca yang sebelah sini, teman-teman. Nah, nanti kita coba lihat perbedaannya. Kita meletakkan mataharinya di sebelah sini, di arah atas, ataupun di arah bawah kiri ya, teman-teman. Kita masuk ke real time rendering. Kita buat baru saja, daytime, confirm. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di chat. Nanti saya akan coba membalas, teman-teman. Oke, sudah terlihat seperti ini, teman-teman. Kita lihat dulu. Ini di atas ada lampu baik banget, ditaruh oleh Puhom. Di sini juga ada sumber cahaya yang lain. Coba kita tunggu previewnya dulu, baru kita lihat apakah ada yang bisa ditambah dan diganti. Masih menunggu preview. Tadi lumayan cepet ya previewnya, sekarang lama. Oh ya, renderannya juga lagi berjalan teman-teman yang tadi kita render. Jadi sembari menunggu saja. Nih mungkin saya akan atur matahari terlebih dahulu ya teman-teman. Kita taruh di sebelah sini.
Kita geser dulu. Nah, kita coba area di sebelah sini lah ya. Ke sini, kameranya di sini mungkin kita taruh biar bisa kelihatan. Dan juga mataharinya kita bikin sore juga ya teman-teman. Sekitaran di 400, 4500 mungkin. Shadow-nya di 0,5 atau 0 juga teman-teman bisa. Brightness-nya kita ambil di 100 biar lebih terang mataharinya. Sama angle-nya di 15. Coba lihat. Oh, ini semua putih nih teman-teman. Coba kita ganti jadi ini juga ya. Ini saya blok semuanya dulu teman-teman. Pakai shift, tahan shift, lalu diklik di sumber cahayanya, lalu langsung diganti seperti ini. Biar sekalian semuanya. Yang luar paling coklat, sorry maksudnya paling orange. Yang ini warm aja. Dan yang terakhir ini juga bakalan warm aja. Warm. Dan sebelah sini juga ada kaca. Ini kita bikin kuning. Ini kita bikin warm. Dan yang terakhir juga kita bikin warm. Ini kita langsung render aja teman-teman ya. Kayaknya lama nih kalau nunggu previewnya. Dia emang suka lama. Kita ambil di kamera saja seperti ini. Kita lihat di bagian sini mungkin ya. Kita ambil bagian sini dan kita klik render di sini. Ini satu dan sebelah sini ya tadi ya. Ya, sebelah sini satu. Kita render. Nanti kita akan lihat hasilnya. Dan kita balik lagi yang ke yang pertama. Ini sudah selesai renderannya teman-teman. Dia akan terlihat seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingat tadi saya menerangi di bagian rak buku itu menggunakan spotlight, makanya dia kelihatan ada spotlight di sini. Mungkin teman-teman bisa lebih merapikan lagi nanti karena ada settingan untuk merapikan shadow dan juga kalau teman-teman notice di sebelah kanan itu sudah rapi shadownya teman-teman di bagian si pajangannya, bingkai foto untuk bingkai lukisan. Nah, sedangkan di sofa sudah oke karena di belakang temboknya tidak ada terlihat cahaya karena di sini kita nggak menaruh lampu juga dan di bagian dekat kaca juga tidak ada tanda-tanda tersorot lampu tapi terang gitu teman-teman. Dan ini juga luminous material yang kita letakkan di sini. Ini kalau di zoom juga lumayan terang ya teman-teman. Tajam warnanya. Kalau teman-teman bisa lihat di mid. Nah, ini juga menyala teman-teman. Ini kita menggunakan resolusi 4K. Jadi tidak terlalu gimana banget. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, ini 1K-nya teman-teman. Sabar, kita ganti dulu. Nah, ini 1K. Terlihat sangat terang ya teman-teman. Mungkin kita akan balik lagi. Coba kita atur beberapa lagi. Ini yang tadi kita sudah buat. Kita masuk lagi untuk edit. Beberapa sumber cahaya berarti yang sangat terang, warna putih. Mungkin di bagian sini kita coba hapus. Di bagian sini hampir semuanya kita hapus biar dia natural light aja dari si bagian luarnya sini. Ini juga kayak keterangan 700 kita turunin mungkin di sekitar 500-an. Sorry. Wah, ada susah ya. Kita zoom di. Nah, 700-an ini kita buat jadi 500.
kita atur juga untuk yang dalam, ini jadi 750, oh, ternyata 1500 teman-teman. Jadi wajar terang banget. Sama bagian luar sini juga ini 500 kita buat, dan bagian dalamnya kita buat jadi mana multi multi brightness, samain aja jadi 750, dan kita lihat di paling kecil 1200, kita ubah juga menjadi hanya 450 mungkin, dan kita lihat di preview. Nah, dia sudah sedikit redup nih teman-teman, tapi coba kita atur ke sebelah sini. Naik, 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 naik. Nah, shadow-nya rada kurang nih buat yang mataharinya. Coba kita turunkan lagi jadi 10. Shadow-nya kita sharpin, brightness-nya kita buat jadi 150. Oh, berarti terlalu soft nih. Iya. Coba kita lihat shadow-nya. Ini shadow-nya tidak ada yang mencar sampai sini. Tapi kalau teman-teman lihat dari galerinya, saya udah pernah sempat render juga, coba-coba render. Ini beneran sampai shadow-nya seperti ini, teman-teman. Ini saya lupa settingannya berapa, coba kita lihat di real time sebelumnya. Ini real time sebelumnya saya sudah buat. Mari kita lihat atas. Oh, ini malahan semuanya lampu yang di sini saya hapus, saya ganti jadi yang besar saja. Kita lihat yang matahari. Brightness-nya 500 ternyata, teman-teman. Dan ini baru tampak. Coba kita revisi lagi, berarti brightness-nya harus terang banget yang dari mataharinya. Dan semua lampu di dalam dihapus. Ini saya bakal ninggalin dikit aja. Ini nggak ngaruh ya harusnya ya. Bagian sini kita buat ini tadi 26. Brightness-nya 500. Ada. Nah, ini baru nih teman-teman, baru kelihatan si brightness-nya muncul nih. Si shadow-shadow pohonnya di sini. Berarti emang harus seterang itu. Kalau di sini kita pakai sunrise coba. Wah, kuning banget. Ya sekitaran di sini. Jadi dia terlihat kuning banget bakalan karena ya sore hari, dan teman-teman juga bisa lihat ada shadow pohon di sebelah sini. Shadow pohon dan shadow-nya mana? Nah, di sini juga ada shadow pohon. Jadi dari sini semuanya arah yang ke sini shadow-nya. Coba kita render di bagian ini. Kita pilih kamera, kita coba yang wide. Mungkin kita lihat angle ini. Naik, naik, naik. Nah, ya sekitaran di sini kita coba render. Dan apabila ini kita ganti ke sebelah sini, nah dia akan lebih terang banget nih. Dan jelas matahari ini jangan seterang ini. 400 saya coba. Masih terang. 300 masih terlalu terang. 250 berarti. Final. Ya, udah lumayan oke. Terus kita render. Dan kita lihat di 1K-nya. 1K-nya berarti nggak nyampe 30 detikan, ini udah selesai yang tadi kita render pertama.
Nah, ini juga masih tergantung selera, teman-teman mau yang lebih dark atau yang enggak, karena di sini kita bisa pakai beauty, one click, dan langsung jadi seperti ini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa atur brightness-nya, misalnya masih keterangan di -6, seperti ini juga bisa. Atau teman-teman mau pakai software lain di depannya, misalnya Photoshop dan lain-lain, itu juga bisa teman-teman. Complete, do not save. Dan kita tunggu yang satu lagi teman-teman. Yang satu lagi, ya lumayan lama ya ternyata ya. Koneksi teman-teman, connection. Masih setengah teman-teman. Dan sudah. Ya, ini juga teman-teman bisa correction di sini. Mungkin di lebih diredupin lagi si mataharinya. Tapi 250 harusnya udah redup banget ini. Kalau 150 nggak kelihatan takutnya. Coba kita lihat 150 ini 150. 100. Oke, berarti kalau teman-teman nggak ada halangan di sini, pakai 100 saja. Tapi kalau di sini, dan teman-teman mau keluarin nih shadow pohonnya, oh ini kelihatan shadow pohonnya. Nah, shadow pohon ini kalau mau lebih jelas, teman-teman ya tinggal ditambahkan brightness-nya. Jadi misalnya hampir 300 gitu, udah oke nih, udah oke banget. Coba kita save dulu dan kita render 4K ya teman-teman, buat kita lihat juga hasilnya. Kan dikit, mungkin di sini. Oke, coba kita lihat 4K generate. Sebenarnya 4K juga nggak terlalu lama, teman-teman, di bawah 5 menit harusnya. Tapi masih tergantung koneksi juga. Kalau koneksinya teman-teman masih bagus, jadi dia lebih cepat nih. Ini kan masih pending. Di sini masih pending nih. Nah, dia masuk ke processingnya lebih cepat, teman-teman. Kalau udah urusan processing itu, teman-teman juga bisa matiin laptop, terus buka-buka udah selesai lagi. Karena cloud kita yang ngerender buat teman-teman. Jadi waktu cloud kita udah selesai ngerender, dia kirim file image-nya misalkan ke Kuho, teman-teman tinggal download. Seperti itu. Itu cara kerja dan prosesnya kenapa Kuho bisa render dan ditinggal. Kita masih menunggu teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh chat di meeting. Nanti saya coba bantu jawab pertanyaan dari teman-teman. Udah 55, 56, 57. Sebentar lagi teman-teman selesai. Satu dan selesai. Ya berarti under 5 minutes. Nah ini kalau 4K-nya teman-teman bisa lihat dari mid. Nggak tahu pecah atau enggak. Tapi kalau di aku nggak terlalu pecah. Waktu di zoom sedekat ini. Ini oke banget. Ini sedekat ini teman-teman biasanya orang ngeliat cuma oh segini doang. Ini udah lumayan oke. Dan kalau di zoom lagi ya tambah oke teman-teman. Oke, mungkin terakhir kalau teman-teman punya pertanyaan silakan tanyakan. Kalau enggak kita akan tutup sesi ini dan saya akan kasih teman-teman promo. Promonya apa? Promonya teman-teman bisa mendapatkan potongan 10% setiap pembelian semua akun pro ataupun elite, bulanan, tahunan, 1 bulan dan 1 tahun. Bedanya 1 tahun dan tahunan, 1 tahun teman-teman harus manual perpanjangan.
Sedangkan kalau tahunan itu otomatis, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu susah lagi untuk mengingat kapan teman-teman langganan, jadi langsung aja. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin stop share screen terlebih dahulu. Saya izin matikan recording.